Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi kelas 9 di semester genap. Penerapan konsep bangun ruang sisi lengkung. Jadi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana penerapan konsep bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui jari-jari dan tinggi tabung masing-masing 30 cm dan 60 cm. Sedangkan tinggi kerucut dan garis pelukisnya masing-masing 40 cm dan 50 cm. Hitunglah luas permukaan benda tersebut. Oke, baik. Pertama, kita tulis diketahui jari-jari tabung. R tabung itu sama dengan 30 cm. Tinggi tabung T tabung. Saya singkat saja ya. T tabung sama dengan 60 cm. T kerucut, tinggi kerucut sama dengan 40 cm. Garis pelukis S kerucut sama dengan 50 cm. Kalau diterapkan dalam gambar ini, maka perhatikan jari-jari tabung itu ini. Ya, ini adalah R-nya 30 cm. Tinggi tabung dari sini ke sini, yang ini 60 cm. Tinggi kerucut ini 40 cm. Garis pelukisnya yang ini itu adalah S sama dengan 50 cm. Maka yang ditanyakan adalah luas permukaan benda, luas permukaan ya. Nah, ini adalah gambar sebuah kerucut dan sebuah tabung. Tetapi kalau untuk menghitung luas permukaannya, berarti yang dihitung adalah di bagian permukaan saja. Ya, dihitung adalah bagian permukaan saja. Sedangkan yang di dalam ini, yang terletak antara penutup tabung dengan alas kerucut itu tidak dihitung karena bagian dalam tidak nampak. Ya, maka saya bisa tuliskan bahwa penyelesaian luas permukaan sama dengan luas alas tabung ditambah, karena ini bagian bawah ini bisa dihitung karena bagian permukaannya, terus luas selimut tabung ditambah dengan luas selimut kerucut. Kenapa alas tutupnya tabung tidak dihitung? Karena bagian dalam ini menutupi, ya, kerucutnya menutupi. Maka kita bisa cari luas permukaan sama dengan luas alas tabung. Rumusnya adalah VR pangkat 2 ditambah dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2VRT ditambah dengan luas selimut kerucut VRS. Maka jangan langsung buru-buru mau dimasukkan nilainya, kita sederhanakan dulu.
Nah, ini P, P, P sudah ada, berarti kita keluarkan P. R juga ada, berarti R. Maka di dalam R, terus di sini adalah ditambah dengan 2T, ditambah dengan S. Maka kita bisa masukkan P-nya. Saya pakai 3,14 dikali dengan 30. Dikali dengan 30, R-nya 30 tambah 2T. 2T berarti 2 kali 60. Ditambah dengan S. S-nya adalah 50. Nah, berarti ini 3,14 dikali 30. 30 ditambah 120 ditambah dengan 50. Sama dengan 3,14 dikali 30. Ini jadi 200. Maka hasilnya sama dengan 18.840 cm pangkat 2. Maka luas permukaan gambar tersebut adalah 18.840 cm pangkat 2. Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Diketahui sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 12 cm, penuh berisi air. Seluruh air dalam bola dituang ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Nah, kalau saya gambar untuk soal kedua ini, jadi ceritanya tempat menyimpan airnya itu adalah tabung. Ya, tempat menyimpan airnya itu adalah tabung. Terus takarannya itu adalah setengah bola. Ya, takarannya itu adalah setengah bola. Ini adalah berisi air. Dengan jari-jarinya adalah 12 cm. Oke, berarti saya tulis diketahui jari-jari setengah bola sama dengan 12 cm. Berarti sama juga dengan jari-jari tabung. Oke. Maka karena berhubungan dengan tinggi air, maka kita buatkan adalah ditanyakan adalah tinggi air. Penyelesaian. Maka volume tabung sama dengan volume setengah bola. Karena kita mau cari tingginya, tinggi air yang ada di dalam tabung, maka kita harus membutuhkan volume tabung karena bagian isinya di dalam. Maka volume tabung itu rumusnya adalah Pi R pangkat 2T sama dengan volume setengah bola itu 1/2. Volume bola adalah 4/3. Pi R pangkat 3. Maka hasilnya ini saya coret, hasilnya 2. Terus karena ini saya bisa coret juga Pi R pangkat 2 dengan Pi R pangkat ini saya jadikan 1. Berarti ini saya jadi 1 ya. Maka sisa T sama dengan 2/3 kali R pangkat 1. Maka 2/3 R-nya adalah 12.
cm, maka hasilnya coret maka 8 cm. Maka tinggi air jadi tinggi air di dalam tabung sama dengan 8 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Hendra akan membuat topi ulang tahun seperti pada gambar berikut. Hitunglah luas permukaan topi tersebut. Nah, topi ulang tahun ini lubang di tengahnya untuk ditaruh kepala, ya, sehingga yang ditanyakan adalah luas permukaan topi. Maka kita bisa tulis diketahui tinggi kerucut sama dengan 24 cm. Diameter kerucut sama dengan 14 cm. Maka jari-jari kerucut saya bisa tulis sama dengan 7 cm. Nah, sekarang saya gambarkan dulu, saya bagi dulu ini. Pertama saya gambar adalah sebuah kerucut. Ya, sebuah kerucut. Terus saya yang di bagian bawahnya ini adalah lingkaran. Ya, lingkaran, terus lubang di tengahnya. Jadi ini seperti donat. Ya, jadi lubang di tengahnya seperti donat. Nah, sekarang di sini adalah 24 cm. Ini adalah 24 cm. Terus diameternya 14, berarti ini adalah 7. Maka kita harus cari dulu adalah garis pelukisnya. Berarti S pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 ditambah dengan 7 pangkat 2. Maka 576 ditambah dengan 49. Maka S sama dengan S pangkat 2 sama dengan 625. Maka S sama dengan akar dari 625. Hasilnya adalah 25 cm. Maka garis pelukisnya itu adalah 25 cm. Ini 25 cm. Nah, karena lingkaran yang di bawah ini yang besar itu adalah 21 diameternya, maka saya bisa tulis dari sini ke sini, ini adalah diameter besar, adalah R besar. Terus yang dari sini ke sini, saya kasih warna biru, dari sini ke sini, itu adalah R kecil. Maka saya bisa tulis luas permukaan topi sama dengan luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran, luas alas lingkaran. Luas selimut kerucut adalah PRS ditambah, karena luas alasnya ini ada dua jari-jari besar, maka saya tulis P dalam kurung R pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Jari-jari besar dikurang dengan jari-jari kecil. Maka sama dengan P RS sama ditambah P ini karena kuadrat R pangkat 2 dikurang R kecil pangkat 2, maka saya bisa tulis R tambah R kecil, R besar kurang R kecil. Maka P itu adalah 22/7 dikali
kerucut, jari-jarinya kerucut adalah 7 dikali selimutnya 25 ditambah 22 per 7. R jari-jari besar berarti saya bisa tulis 21 per 2 ditambah dengan 7. 21 per 2 dikurang 7. Maka saya bisa coret ini 1, maka hasilnya 550. Ditambah yang ini berarti saya bisa tulis 22 per 7 dalam kurung 21 per 2 ditambah dengan 14 per 2. 14 per 2 itu sama dengan 7 dikali 21 per 2 dikurang 14 per 2. Maka sama dengan 550 ditambah 22 per 7 dikali 35 per 2 dikali 7 per 2. Maka saya bisa coret, saya sederhanakan yang bisa sederhanakan. 1, 5, 1, 11. Maka hasilnya sama dengan 550 ditambah dengan 192,5. Maka hasilnya adalah 742,5 cm pangkat 2. Maka luas permukaan topi tersebut, topi ulang tahun tersebut 742,5 cm pangkat 2. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Sebuah bandul terbuat dari sebuah kerucut dan belahan bola yang alasnya saling berimpit. Seperti pada gambar berikut. Hitunglah luas permukaan bandul tersebut. Nah, sekarang tingginya ini tinggi kerucut 24 cm. Terus tinggi dari sini ke sini itu adalah jari-jari bola, ya ini. Maka di sini juga itu akan 10. Maka kita mendapatkan S-nya sama dengan, jadi kita tulis dulu diketahui tinggi kerucut sama dengan 24 cm. Jari-jari bola, jari setengah bola, sama dengan jari-jari kerucut. Maka (10 cm). Ditanyakan luas permukaan. Penyelesaian. Maka luas permukaan sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut setengah bola. Maka kita cari S-nya dulu. S sama dengan S pangkat 2, maka 24 pangkat 2 ditambah dengan 10 pangkat 2. 576 ditambah dengan 100. Hasilnya adalah 676. Maka S sama dengan akar dari 676 sama dengan 26 cm. Maka luas selimut kerucut adalah Pi RS ditambah belahan bola yang kosong, ya, kosong tengahnya. Maka 1/2 kali 4 Pi R pangkat 2.
Maka ini saya bisa coret 1, ini 2. Maka hasilnya sama dengan pi RS ditambah dengan 2 pi R pangkat 2. Maka kita keluarkan saja pi R S ditambah 2 R ya. Jadi kita sederhanakan supaya mudah, maka kita pakai pi 3,14 jari-jarinya 10, S-nya 26 ditambah 2 kali jari-jarinya 10. Maka 3,14 dikali 10, 26 ditambah dengan 20. Maka 3,14 dikali 10 dikali 46. Maka hasilnya 1444,4 cm pangkat 2. Maka luas permukaan bandul 1444,4 cm pangkat 2. Sekian pembahasan bangun ruang sisi lengkung yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, rajin belajar dan